analisa harga satuan, data alat, data personil, daftar subkontraktor. Ini maksudnya adalah jika kontraktor utama menunjuk kontraktor lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan. RKK, rencana keselamatan kerja. Ini berisi tentang wewenang tugas masing-masing pekerja. Lalu di sini ada TKDN, teknik komponen dalam negeri, yang yaitu adalah jika barang dan jasa yang digunakan 100% dari dalam negeri dan tidak impor. Di sini ada data barang impor. Kalau misalkan nggak ada dari barang dari luar negeri ya dikosongin aja. Lalu di sini saya akan memperlihatkan dokumen lain yang sudah saya buat. Ini RAB-nya. Ini RAB-nya senilai 294.640. Ini ada pekerjaan persiapan dan lain-lain. Ini tadi data alatnya ya, yang ada di dokumen pemilihan. Kendaraan pick up, jumlahnya 1 unit, mereknya Mitsubishi, kapasitasnya 0,3. Ini kepemilikannya hak milik ya, jadi punya perusahaan pick up. Ini tadi ada STNK-nya yang saya buat. Nah ini tadi ada data personel manajerial. Yang pertama tadi dibutuhkan pelaksana bangunan gedung, yaitu ada Kang Rahmat Anwari. Di sini ada riwayat pendidikannya dari SD, SMP sampai SM. Di sini dibutuhkan 2 orang pelaksana bangunan. Lalu Risrona Siti Preseti, ini tugas K3 konstruksi yang dibutuhkannya 1 orang. Yang perlu disiapkan tadi sertifikat keterampilan kerja. Ini kalau misalkan kita lulus harus ada untuk pelaksanaan bangunan gedung. Ini ada kompetensi kerja yang dikuasai, seperti menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dengan benar selama melakukan pekerjaan, mempelajari dan memahami menerjemahkan dalam kerja dan strategi teknik, membuat kantor dan budaya kerja proyek. Pokoknya ini yang harus dikuasai oleh pelaksana bangunan gedung. Ini ada ijazahnya. Ini ijazah Pak tadi dari Provinsi Pendidikan dan Teknik. Dia juga kebetulan alumni sini tahun 2000. Ya, 2012. Ini ada KTP-nya. Ini ada NPWP-nya atau pajak ya. Pajak pinjol. Ini tadi daftar riwayat hidup personel manajerialnya. Di sini dijelaskan jabatannya dia apa, perusahaannya apa, personelnya siapa, kepala lain, dan ini pengalaman juga yang pernah dilakukan oleh Kang Ahmad selama tahun 2020 di mana aja. Dan ini dia Kang Rahmat. Dan ini dia Kang Rahmat. Ini untuk yang tadi yang Risrona pelaksana K3 ya. Ini juga data riwayatnya. Ini yang saya bilang tadi RKK atau rencana keselamatan konstruksi, rehabilitasi ruang kelas SDN Kebon Palu. Di sini ada daftar identifikasi siswa eksternal dan internal. Ini ada pustakanya unit keselamatan konstruksi atau bagan. Di sini ada direkturnya Pak Icek Sumantri, pelaksana lapangannya Rahmat Anwari, tugas K3 di Surabaya Sintia, mandornya Yusril, administrasi dan keuangan saya sendiri, petugas keselamatan konstruksi Pak Idun, petugas tanggap darurat Maman, dan K3K-nya ada Ece. Di sini ada tugas dan tanggung jawab dari direktur, bidang petugas
tenaga kerja komponen bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, melakukan standar operasi dan prosedur, memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKH, ditandatangani oleh direktur tadi. Sampai tawannya. Nah, tadi di sini ada identifikasi bahaya penggunaan risiko dan pengendalian dan peluang. Di sini pekerjaan atap, bahayanya apa aja sih kira-kira? Terjatuh pada saat pemasangan penutup atap, anggota tubuh tergores peralatan, terjatuh pada saat pemasangan rangka baja, anggota tubuh tertimpa bahan material baja. Lalu tipe bahayanya ada patah tulang, luka ringan, luka sedang, luka napas. Dan di sini ada pengendalian awal. Cara mencegahnya apa sih? Dengan memakai APD yang lengkap. Nah, tadi ya yang petugas ketiga yang responan. Ini tanggung jawabnya apa aja sih kalau petugas ketiga itu? Yang pertama, menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja ketiga. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen kontrak, perencanaan dan penyusunan. Kalau dari Bandung, bagian urgensi dan kedaruratan yang diperlukan di tugas dan tanggung jawabnya. Ini tadi saya bilang ya, PKDN, tingkat komponen dalam negeri. Di sini karena barang dan jasa yang digunakan 100% dari dalam negeri, jadi di sini 100%. Ya. Ini tadi daftar barang yang diimpor, karena kita menggunakan barang dalam negeri, nggak ada impor, jadi ya tulisnya nihil atau tidak ada. Nomor 9 itu sebelum upload dokumen penawaran, buka halaman paket yang direlakan. Setelah itu isi data isian verifikasi. Lalu upload dokumen penawaran melalui aplikasi Apendo. Jadi Apendo ini merupakan aplikasi di SPSE untuk mengupload dokumen yang telah saya siapkan. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen dari perusahaan yang harus kita siapkan. Di sini ada NIB. Nah, ini NIB ya, nomor induk berusaha. Di sini tuh berisi NIB itu merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan pelaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini intinya kalau kita mau ikut lelang itu penting banget harus ada. Iya teh. Yang kedua SBU, sertifikat badan usaha. Di sini ada tadi pada Pak Encer. Nah, kalau misalkan perusahaan sudah ada SBU, berarti dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan produksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam kitab ini. Yang tadi DG 007 berarti itu buat pelaksanaan bangunan gedung, ada DG 006 buat perairan dan sebagainya. Ini ada izin usaha atau bisa kita kenal sebagai SIGUP, surat izin usaha perdagangan. Jadi kalau misalkan kita belum dapat usaha harus ada dulu. Yang terakhir ada izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Ini ada bukti pajak SPT tahun 2020. Setelah upload dokumen lelang, selanjutnya dapat mengecek jadwal yang sudah terampil di SPSE. Ini jadwalnya ya. Yang pertama tadi pengumuman lelang sudah, download tadi udah,
model penjelasan udah, outletnya tadi udah, dan sekarang ada di next. Nah, jika peserta lelang memenuhi kualifikasi, maka peserta akan diundang kualifikasi via Zoom, di mana di saat Zoom berlangsung kita harus menunjukkan yang tadi kayak SBU, EOJK, NIB-nya harus dilihatin langsung. Lalu masuk ke tahap penetapan dan pengumuman pemenang. Masuk ke tahap masa sanggah. Nah, masa sanggah ini berfungsi kalau misalkan ada perusahaan atau kompetitor yang tidak puas dengan hasilnya, bisa melakukan sanggahan dengan cara mengirim sanggahan via SPSE. SPSE ini adalah webnya lah, web dari SPSE ini dalam jangka 45 hari kerja. Jika tidak ada sanggahan atau misalkan ada sanggahan tapi tidak diterima, maka masuk ke tahap penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa SPPBJ. SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia barang atau jasa sebagai dasar perusahaan ditunjuk sebagai pemenang lelang. Contohnya tadi dari lembaga atas menunjuk ke PT Income sebagai pemenang, disebut SPPBJ. Dan ini contoh suratnya ya, berita acara rapat penerbitan SPPBJ. Di sini tertera orang-orang yang diperlukan sebagai Haji Bina, bidang pendidikan, direktur pemenangan tender dan PPTK kegiatan. Ini ada pokok-pokoknya bahwa penyedia siap memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan identifikasi bahwa penyedia siap melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai. Setelah dilakukan verifikasi, pelaksanaan dokumen penawaran dan bentuk. Dan ini membuat jaminan pelaksanaan garansi bank. Apa sih? Jadi garansi bank ini, misalkan PT Income menang, ya kita harus menaruh sekitar 15% dari harga APS. Contoh harga yang kita menangkan 140 juta, berarti 15%-nya kita harus menaruh sekitar 22.500.000 kepada bank. Fungsinya adalah sebagai jaminan agar si kontraktor ini melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan prosedur. Bila mana kontraktor ini nggak tanggung jawab, uang ini akan hangus. Tapi bila mana si kontraktor ini tanggung jawab sampai akhir, uang ini ditarik kembali. Ya. Ini contoh jaminan pelaksanaan garansi banknya. Ini ada penjamin itu dari si pihak banknya yang dijaminnya sebentar ya. Ini masuk ke tahap akhir yaitu penandatanganan kontrak atau penerbitan SPRK, surat perintah mulai kerja. Jadi setelah terbit ini langsung bisa melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur. Ini suratnya ya, suratnya ini ada SPRK-nya, Hajinya, ini dan ada sirkuit Ramadhani. Ini sebagai ini bisa dibaca mereka nggak sih? Oke. Jadi intinya dokumen lelang ini dimana sebelum kita melaksanakan proyek kita harus mengikuti tender lelang ini, ya. Jadi kalau misalkan kita masuk lolos, baru kita bisa melaksanakan. Jadi nggak langsung proyek gitu, dan awal dari situ dulu. Jadi lelang itu biasanya kan banyak kehidupan ya perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan yang nilainya paling rendah masa harga penerima itu bakal ada di urutan pertama. Tapi urutan pertama ini gak menjamin dia menang, karena bakal ada evaluasi teknis dan harga ya. Masa mungkin sih proyeknya besar tapi kok harga yang dia tawarkan kok kecil gitu. Bisa jadi yang urutan 8 yang menang gitu. Itu lagi sama ada banyak. Paham bagaimana? SPSE-nya? Saya tunjukkan ya. Boleh. Kita klik ya, LPSE Jabar. Nah,
Coba lihat sekarang ada tender apa? Boleh Pak. Tadi kita klik login. Nanti kalian yang pilih. Klik login. Lanjutkan. Lalu tadi pilih penyedia ya. Kita masukkan unsur ID perusahaan. Saya pakai yang Insan Karya Mandiri. Sesuai dengan perusahaan Pak. Tadi ada 3 ya. Ada PT Income Bekas Sejahtera, ada CV Insan Karya Mandiri, dan ada CV Insan Madani. Kita masuk 3. Iya, Bu. Harus daftar dulu di apa sih lembaga PSN-nya. Lalu masukin password dan masukin kode chat. 6 Nah, di sini ya ada kayaknya Pak untuk bulan-bulan ini lelang belum ada Pak. Lelang banyaknya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Yang ini penyediaan bahan baku bangunan untuk korban bencana dengan nilai HPS-nya 709.686. Nah, kalau misalkan kalian minat mengikuti tender ini, di sini ada penjelasannya ya. Nama tendernya ini penyediaan bahan baku bangunan untuk korban bencana. Ini tadi yang buat ini ya, jadwalnya, kapan uploadnya, kapan notifikasinya dan sebagainya sampai melakukan kontrak. Di sini ada tertera jadwalnya. Di sini ada tahun anggarannya juga, ada nilai HPS-nya, jenis kontraknya. Ini siup yang diperlukan tadi sertifikat izin usaha perdagangannya. Ini ada yang juga memiliki EIB, memiliki NPWP, telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak SPT tahunan 2020. Ini persyaratannya bisa disiapkan sebelum melakukan lelang ini. Jika misalkan kalian minat mengikuti lelang tersebut, klik setuju dan ikuti tender. Oke, saya close ya. Kalau misalkan udah diklik, nanti si lelang ini bakal muncul di beranda ini yang tadi. Contoh saya ambil lelang yang udah beres aja ya. Di sini ada tunggu dulu saya. Ini tender yang saya menangkan 1 miliar. Ini bisa tertera ya. Pemenangnya yaitu Insan Madani, tempat saya magang, dengan nilai pagu anggaran sebesar di sini kan nilai HPS-nya 338 juta dan saya membuat RAB sekitar 294 juta dengan harga yang sudah dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan ini hasil evaluasinya bahwa ini tuh udah memenuhi kriteria pemenang saya. Ini nilainya tadi yang saya sebutkan. Ini pemenangnya CV Insan Madani dan ini pemenangnya. Ya, seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan? Sudah jelas belum? Ayo boleh. Kenapa harus diadakan pelelangan dalam konstruksi? Karena kalau misalkan nggak ada pelelangan, proyek nggak akan berjalan. Karena kan sebelum apapun juga Semua proyek harus ada pelelangan. ya dari bagian pemerintah pun sampai ini ada pelelangan. Dan pelelangannya dibagi-bagi, ada pelelangan buat kontraktor, ada pelelangan buat konsultan, pelelangan buat yang bagian apapun ada. Kalau misalkan konsultan pasti lelangnya tentang gambar ya, tentang gambar-gambar kerja. Karena aku magangnya di kontraktor, jadi tentang penyedia barang dan jasa. Gitu. Oke.
Tadi kita lihat Pak ya di sini ada ini jadwalnya. Dari pengadilan itu dari tanggal 12 Februari sampai 17 Februari sekitar 5 harian Pak. 5 hari ya. Pengalaman saya Pak ya, saya pas mengerjakan lelang kebun kaung, saya di kantor sampai jam 11 malam karena harus beres upload. Karena kalau misalkan telat dari jam yang kan angus. Saya nyiapin lagi sekitar 3 harian Pak, 3 hari ya, 3 hari. Nyiapin dokumen lelang ini semuanya 3 hari. Boleh. Lagi bertanya maaf kurang jelas suaranya. Oke, awal saya magang ya di sana pertama pengenalan apa sih namanya, pengenalan magang dulu usaha dulu, lalu bakal dijelasin dulu nih kira-kira apa aja sih lelang itu, kita dikenalin dulu nggak langsung bikin ya, dikenalin dokumennya dulu, dikenalin cara membuka LPS-nya dulu, jadi nggak langsung gerak gitu loh. Ntar kita dikasih kayak tadi yang aku bilang dokumen pemilihan, kita suruh baca-baca tuh dokumennya, ntar juga ada bukunya, mana buku ini harus kita nggak dibaca sih kalau misalkan mau cepet paham ya kita baca aja dulu gitu ya, jadi nggak langsung kamu kerjain dokumen lelang enggak, pertama-tama pengenalan dulu lah beberapa buku, setelah sekiranya kita udah paham lelang itu apa sih baru kita dokumen yang sudah saya buat. Kalau untuk itu saya pergi dulu Pak ke perusahaan, takutnya emang sifatnya bagaimana. Nanti saya dulu Pak ya, saya kontak dulu. Boleh. Demikian selesainya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kata yang kurang tepat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong perhatikan, ya, jangan tampil.